Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ma'as-Sabirin SHMH, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita sama hormati pengurus Masjid Al-Madani beserta jajarannya, dan sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir di masjid kita ini, dan juga yang di luar mendengarkan suara pengajian kita nanti. Salawat dan salam bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama untuk kita bisa hadir bersama-sama di majelis taklim ini dalam rangka kajian umum. Nanti akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ma'as-Sabirin. Salawat dan salam terhubunglah kita hadirkan kepada Nabi Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Demi persingkat waktu, mari kita sama-sama kita dengarkan kajian ini supaya bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita untuk bekal kita di akhirat nanti. Untuk itu kita langsung saja kepada Ustaz Ma'as-Sabirin, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, masih berikan kita kesempatan untuk datang duduk ke majelis ilmu pengetahuan. Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah, sepanjang jalan ke sini saja tadi kami lewat itu banyak juga yang masih sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Bapak Ibu dimuliakan Allah, barangkali mereka ingin juga seperti kita dapat duduk masjid seperti kita. Barangkali Bapak Ibu dimuliakan Allah, jangan pula kita dengan melihat mereka seperti itu lalu kita langsung menghukumi mereka, ini orang tak mau sholat macam ini, sibuk kejar berdunia terus. Barangkali tidak bisa juga kita katakan seperti itu Bapak Ibu ya kan Allah. Mungkin di antara mereka itu ingin dalam hatinya duduk juga tenang, bisa mendengarkan pengajian, akan tetapi keadaan yang membuat mereka sehingga mereka sulit, dan Allah belum berikan kesempatan bagi mereka untuk datang duduk ke majelis ilmu pengetahuan. Nah, maka kita yang diberikan oleh Allah kesempatan, maka manfaatkanlah dengan baik. Nah, karena kalau kata orang-orang dulu, kalau kuis itu kesempatan itu tak datang kedua kalinya. Nah, mungkin ada di majelis kita yang sebelumnya kemarin masih duduk dengan kita, masih sehat. Akan tetapi mungkin di pertemuan yang kali ini mereka tidak kita jumpai lagi. Mungkin ada yang sembuh, mungkin lebih-lebih ada yang sudah kembali berpulang
ke tempat pulang yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa yang dimuliakan Allah, belum lama ini sudah di bulan Rabiul Awal, dan kita akan bertemu dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Apa peristiwa pada 12 Rabiul Awal itu Ustaz? Sebagian dari ulama, jumhur ulama, kalau jumhur itu artinya mayoritas ulama kita, Bapak Ibu yang Allah, sepakat mereka dalam jumlah yang banyak, mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Isnin atau hari Senin. Akan tetapi itu pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama. Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 14 Rabiul Awal, ada juga. Tapi kebanyakan ulama mayoritas mengatakan Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun berapa Ustaz? Sekitar tahun 571 Masehi. Atau kalau orang Mekah pada zaman itu mereka tak punya tahun. Orang Mekah waktu itu kalau ingin menandakan tahun sesuai dengan peristiwa yang terjadi ketika itu, maka buat itulah tahunnya. Sebenarnya tradisi ini juga ada di kita Nusantara di Bapak Ibu yang Allah. Kalau lagi berbuah durian disebut dengan tahun durian atau musim durian. Berbuah rambutan kita sebutlah dengan musim rambutan atau tahun rambutan. Nah, begitu juga dengan bangsa Arab ketika itu. Kebetulan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW datang salah seorang kerajaan dari kerajaan non-Muslim, kerajaan Kristiani. Datang mereka menyerang kota Mekah, hendak menyerang kota Mekah di bawah pimpinan panglima perangnya Abraham, membawa gajah-gajah yang besar. Kalau kita lihat gajah di Riau ini Bapak Ibu, belum sama ukurannya, lebih kecil daripada gajah Afrika. Gajah Afrika itu terkenal gajah yang paling besar di dunia. Sampai sekarang masih ada gajahnya. Jadi mereka membawa pasukan yang menunggangi gajah, datang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi singkat cerita, sewaktu datang di gerbang kota Mekah, bertemu datang laporan kepada presiden kota Mekah ketika itu, namanya Abdul Muthalib, paman Nabi itu sendiri, kakek Nabi itu sendiri, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu ada Abraham datang membawa pasukan yang gagah berani, yang gagah perkasa. Kata dia ingin datang menghancurkan kota Mekah, ingin datang menghancurkan Ka'bah. Karena Abdul Muthalib kakek Nabi Muhammad ini menjabat sebagai pemimpin kota Mekah, dia yang pertama sekali datang menghadang pasukan Abraham, datang menghadang ke Abraham. Kalau bahasa kita itu beginilah Bapak Ibu yang Allah. Apa yang kamu mau datang ke sini Abraham? Kata Abraham, aku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, kata Abraham. Maka dijawab oleh Abdul Muthalib, oh, engkau ingin hancurkan Ka'bah ya, kata Abdul Muthalib. Saya kira engkau datang ke sini ingin merampok harta benda kami, kata Abdul Muthalib. Kalau engkau ingin merampok, mengambil harta benda kami, silahkan ambil. Itu ada saya punya sekitar 200 ekor unta, kata Abdul Muthalib. Silahkan ambil. Kata Abraham, saya tak butuh itu. Saya ingin menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu lebih populer dari kerajaan saya, kata Abraham. Maka kata Abdul Muthalib, kalau engkau ingin menghancurkan Ka'bah, Ka'bah itu bukan milik orang Mekah. Ka'bah itu bukan punya saya, kata Abdul Muthalib. Itu punya Allah. Kalau engkau ingin silahkanlah hancur. Itu urusan engkau dengan Allah, bukan urusan engkau dengan penduduk Mekah, kata Abdul Muthalib. Maka ketika itu sebagaimana cerita
yang kita pahami, ketika hendak menyerang, Allah utuslah pasukan dari burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abraha. Nah, jadi Bapak Ibu muliakan Allah, kalau kita tanya masalah iman itu, maka orang jahiliyah pun juga punya iman kepada Allah. Maka nanti ketika lupas bagaimana iman kita dengan kepada orang jahiliyah. Kemudian Bapak Ibu muliakan Allah, yang kami muliakan serta kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Madani, dan juga yang kami muliakan serta kami hormati para tokoh masyarakat, alim ulama serta pandai, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita itu membahas tentang apa itu iman kepada Allah. Nah, kalau kita tanya iman kepada Allah itu apa? Tentu ada perbedaan, karena orang non-muslim pun mereka juga beriman kepada Allah. Jangan kita salah-salah memuliakan Allah. Orang non-muslim juga beriman kepada Allah. Jadi kalau orang Islam hanya mengatakan aku beriman kepada Allah, oh kau ketinggalan saudaraku. Karena orang-orang yang bukan beragama Islam, mereka juga percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka juga percaya. Jadi kalau ada orang Islam hanya mengatakan ya saya beriman kepada Allah, maka tak ada beda dengan orang yang tak memeluk agama Islam. Itu salah satu contohnya. Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri, kakek Nabi Muhammad yang belum memeluk agama Islam, dia percaya kepada Allah. Jangankan Abdul Muttalib, orang yang paling bejat yang kita kenal Abu Jahal. Abu Jahal itu nama gelarnya Bapak Ibu. Abu itu artinya bapak. Jahil itu, jahal itu artinya bodoh. Maka dikenallah dengan pemimpin orang-orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Nama aslinya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham nama aslinya Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan nama asli, itu hanya nama gelar dia saja. Karena kebodohan dia tidak mau beriman kepada Allah. Kalau Abu Jahal itu ditanya, Bapak Ibu muliakan Allah, dia percaya bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, sekalipun Abu Jahal saja kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Akan tetapi apakah iman Abu Jahal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah tugas orang muslim, tanggung jawab seorang muslim, harus bisa membedakan antara iman dia dan iman Abu Jahal. Jangan sama iman kita Bapak Ibu muliakan Allah. Kalau sama saja iman kita dengan iman Abu Jahal, maka tak ada beda kita dengan Abu Jahal di sana. Bagaimana cara membuktikan keimanan kita kepada Allah itu Ustaz? Apakah cukup kita hanya percaya bahwasanya yang menciptakan seluruh alam semesta ini Allah? Apakah cukup dengan percaya begitu saja maka iman kita telah sempurna Ustaz? Kalau cukup itu saja Bapak Ibu, itu baru sekelumit kecil sekali iman dalam hati kita. Belum sempurna iman kita kepada Allah. Maka kata Allah, kalau kau memang benar-benar beriman kepadaku, maka wujudkanlah keimananmu itu kepadaku, kata Allah. Apa bentuk wujud keimanan kepada Allah? Yang pertama yaitu dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, atau yang kita sebut dengan ketakwaan. Takwa itu membuktikan kita. Yang akan membedakan iman kita dengan iman Abu Jahal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membuktikan ketakwaan kita? Yakni mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Abu Jahal itu percaya Allah itu Tuhan. Percaya dia Bapak Ibu. Akan tetapi apakah dia bertakwa kepada Allah? Dia tidak bertakwa kepada Allah. Apa buktinya Ustaz? Buktinya dia sengaja membeli berhala-berhala yang besar dari Baghdad, Irak,
sengaja dibawanya ke kota Mekah untuk diletakkan di samping Ka'bah untuk mereka ibadahi bersama-sama. Maka di situ kata Abu Jahal, kita memang beriman kepada Allah, tapi kita berdoa melalui batu-batu yang ada di Mekah ini. Inilah jadi perantara kita berdoa nanti. Ini salah satu bentuk kesyirikan yang pertama sekali berlaku di Allah. Maka untuk membedakan keimanan kita tunjukkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa ini Bapak Ibu dimuliakan Allah sangat banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam hadis Nabi itu sangat banyak sekali. Apa di antaranya? Ada suatu ayat yang berbunyi inna akramakum 'indallahi atqakum. Maka kata Allah, ayat sebelumnya dalam ayat tersebut waja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sengaja kami jadikan kalian ini berbeda-beda kata Allah. Kulit kalian beda, bahasa kalian berbeda, bentuk tubuh kalian berbeda kata Allah. Letak geografis negara kalian berbeda. Apa fungsi semua ini? Apakah semua ini hanya kebetulan saja? Sebagaimana yang dipercayai oleh orang-orang barat sana, bahwa dunia ini terjadi begitu saja. Manusia ini tiba-tiba dulu pertama sekali dia berjalan pakai 4 kaki, tiba-tiba bulunya menyusut, rahangnya menjadi panjang, kemudian dia mulai tegak berdiri, tangannya mulai memendek. Maka itulah disebut oleh orang barat teori evolusi namanya Bapak Ibu. Bahwasanya manusia itu karena mereka tak tahu manusia itu dari mana asalnya, sehingga mereka menciptakan pula yang baru. Manusia itu katanya berasal dari monyet. Manusia itu berasal dari monyet. Maka dikenallah dengan teori Robert Carlos Darwin. Manusia itu berasal dari monyet. Akan tetapi kita dalam agama Islam tidak demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita yakini ada orang Aceh, ada orang Sumatera Utara, ada orang Afrika, ada orang Mongolia sana, ada orang Rusia. Apa tujuan Allah menciptakan itu? Kemudian Allah jawab sendiri Bapak Ibu dimuliakan Allah, lita'arufu, untuk kalian itu saling mengenal. Itu fungsi yang coba kalau kita di dunia ini cuma satu jenis saja Bapak Ibu dimuliakan Allah. Umpamanya orang Indonesia saja seluruh dunia ini sama. Makanan kita itu saja semuanya di dunia ini. Bangsa kita satu itu saja di dunia ini. Maka tidak ada rasa asiknya kita hidup di dunia. Tak ada bisa saling mengenal. Saling mengenal itu indah Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kita pergi di tempat orang, kita kenal kita bisa saling akrab. Kalau kita sama semuanya maka tak ada rasa indahnya kita menjalani hidup di dunia. Maka kata Allah, semua yang aku jadikan kalian berbeda-beda itu, maka tidak ada perbedaan di hadapanku kata Allah. Tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Kalian itu semuanya sama di hadapanku kata Allah. Baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang ganteng, baik yang sedikit ganteng. Kemudian mungkin ada lagi yang perampok, ada yang pencuri, ada yang pelaku dosa besar. Kalian itu sama saja kata Allah. Tak ada beda di hadapanku. Yang membedakan kalian itu di hadapanku hanya satu kata Allah, yakni ketakwaan kepadaku. Jadi level takwa inilah yang Allah bedakan antara kita. Jadi kita ini semuanya sama Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini saya berbicara di depan dengan Bapak Ibu di belakang, ini semuanya sama di hadapan Allah. Kecuali satu yang membedakannya, yakni ketakwaan kepada Allah. Jadi jangan kira kami yang di sini umpamanya ini berbicara makanya lebih bertakwa, tidak Bapak Ibu. Ketakwaan itu Allah yang bisa melihat dalam hati kita. Tahu rasanya kita. Mungkin seorang datang sholat masjid bukan karena memang lillah ta'ala. Dia datang ke masjid ini, biar saya nanti dicap oleh orang komplek ini, saya lah yang paling alim di komplek ini. Nanti biar dicek, dicap oleh orang komplek ini, saya lah yang paling
dekat dengan masjid ini. Saya mau jadi imam di masjid ini, saya terus mau jadi imam. Biar nanti dicap saya lah yang paling hebat imam. Itu alhamdulillah. Maka hal itu tak bisa kita deteksi Bapak Ibu muliakan Allah. Maka hanya Allah yang mengetahui kadar ketakwaan di dalam hati kita. Ini mohon maaf Bapak Ibu muliakan Allah. Ada seorang mungkin dia hafiz Quran, hafal Quran 30 juz, kemudian maju menjadi imam, kemudian dengan niat hati hanya untuk supaya dicap oleh orang dia itu orang hebat, dia itu orang yang lebih daripada yang lain, maka hal itu tiada guna solatnya. Maka dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, orang yang demikian maka solatnya hanya sebatas daun telinga dia saja. Apa maksud sebatas daun telinga? Bacaan solat dia itu hanya sampai ke telinga dia sendiri saja, tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu penyakitnya orang yang itu kata takwa yang pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk kita semuanya. Bagaimana cara mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah? Maka yang pertama yaitu meluruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Fa in kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa in kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin tankihuha ma hajara alaihi. Maka kata Nabi SAW, segala sesuatu perbuatan yang kalian lakukan itu Allah nilai berdasarkan niat kalian. Dan sesungguhnya Allah akan berikan pahala sesuai dengan kadar niat kita. Dan bagi siapa yang berhijrah, kata Nabi SAW, berniat karena untuk Allah dan aku, kata Nabi, maka hijrahnya itu akan Allah berikan pahala. Akan tetapi bagi siapa yang berhijrah ini, kata Allah, karena ingin mengejar dunia. Nah, ini Bapak Ibu, berhijrah hanya karena ingin mengejar dunia atau ingin mengincar seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka kata Nabi SAW, maka dia berhijrah sesuai dengan apa yang dia niatkan yang Allah berikan kepada mereka. Kalau begitu bagus Ustaz. Kita dapat dunia, dapat perempuan cantik, berarti bagus Ustaz. Maka kata Nabi SAW, maka sesungguhnya pahala keridhaan Allah itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu muliakan Allah. Itu salah satu. Kalau kita tarik masalah ini ke dalam masyarakat kita biasa, sama dengan yang saya jelaskan Bapak Ibu muliakan Allah, datang kita ke masjid dengan niat beribadah, akan tetapi hati kita berubah, hanya ingin dicap oleh seorang kita sebagai ini dan itu. Nah, maka itu tiada sah solat kita. Mungkin secara kasat mata sah, tapi secara niat Allah terterima pahala yang demikian. Bapak Ibu muliakan Allah. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, yakni meluruskan niat kepada Allah SWT. Berbicara masalah niat, maka ada sebuah hadis Nabi berbunyi begini, Bapak Ibu muliakan Allah. Ada suatu dosa itu yang tak bisa dihapus dengan taubat. Ada suatu dosa yang tak bisa dihapus dengan taubat. Sudah lelah gentih tangan ini angkat tangan Allah bertobat Allah, akan tapi Allah tak terima taubatnya. Ada satu dosa yang tak diterima oleh Allah, dengan taubat tidak bisa dihapuskan. Kemudian kata Nabi, akan tetapi ada satu dosa yang bisa dihapus hanya dengan satu perbuatan ini saja, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa perbuatannya ya Rasulullah? Maka kata Nabi, seorang kepala rumah tangga yang pagi harinya dia melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian keluar dari rumah di waktu pagi, meniatkan mencari nafkah untuk anak dan istrinya dengan cara yang halal, maka Allah akan ampunkan dosa bagi mereka. Begitu Bapak Ibu muliakan Allah. Dengan niat seperti itu saja Allah sudah hapuskan dosa kita. Betapa ringannya agama Islam ini. Keluar saja kita dari rumah, sudah selesai salat subuh,
niat ingin mencangkul saja, ingin mencari nafkah yang halal untuk anak dan istri, Allah ampunkan dosa kita. Jikalau ada dosa yang tak bisa dihapuskan dengan taubat, maka Allah akan hapuskan dengan perbuatan yang demikian. Jadi jangan kita salah-salah. Maka niat itu jangan kita nodai dengan perbuatan kita. Memang niat kita sudah baik mencari nafkah untuk istri dan anak kita, akan tetapi setelah mencari nafkah kita ambil dengan jalan yang haram pula, maka ini tak boleh. Ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar kita niat mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk anak kita, tapi kita setelah pergi mencari nafkah menipu orang, mencuri yang bukan hak kita, mengambil harta orang lain, mengambil harta anak yatim, maka ini tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat yang begitu akan dirusak oleh perbuatan yang tercela. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka dengan niat saja itu bisa buat kita dapat pahala yang besar di sisi Allah. Tak usah jauh-jauh. Niat saja kita duduk bermajelis ilmu pengetahuan di sini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, dengan niat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, man tariqa yantamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang duduk saja datang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan bagi dia ke surga. Maka siapa yang menuntut ilmu pengetahuan itu, kata Allah, Allah catat sebagai pahala jihad fisabilillah. Jangan sepele kata jihad fisabilillah ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jihad itu merupakan puncak daripada amalan ibadah kita. Karena itulah pahala perbuatan ibadah yang sangat-sangat berat untuk dilakukan. Boleh jadi kita sekarang ni, saya berani jihad Ustaz, kirimlah saya ke Palestina, saya hantar ke kepala orang Israel itu. Mungkin kita berbicara di sini berani Bapak Ibu. Namun setelah dikirim, lihat maka tujuh di hadapan kita, granat di mana-mana, meriam, berkapal sana sini, rudal kendali di sana dan sini, meletek kaki keluar yang kecil ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tak berani. Maka jihad itu salah satu pahala yang sangat besar Allah berikan. Karena di situ ada niat disertai tekad yang kuat untuk membela agama Allah. Akan tetapi Allah itu adil. Kalian nanti orang Indonesia ini tak kuat kalau mau melawan orang Yahudi itu secara langsung. Ada orang yang fisiknya tak kuat, ada hartanya tak kuat, ada mungkin dari sisi kelincahannya tak kuat untuk berjihad di lapangan. Maka kata Allah, ada satu amalan yang membuat kalian mendapatkan ganjaran pahala sama dengan ganjaran pahala jihad fisabilillah, yakni datang menuntut ilmu pengetahuan. Seperti ini menuntut ilmu pengetahuan, Bapak Ibu. Jangan kita sepele demikian, karena banyak sekali hadis menjelaskannya. Bahkan kata Nabi, orang yang duduk bermajelis itu maka duduklah dengan tenang, karena malaikat sedang ada duduk di antara kita yang mendoakan kita sampai dalam majelis selesai. Jadi besar sekali pahala. Jadi Islam itu enteng saja. Islam itu bagaimana? Islam itu ringan kita kerjakan bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Tapi kalau mereka yang tidak bertakwa, hati ini berat, maka ini sulit sekali. Sulit sekali untuk kita laksanakan. Segala sesuatu tergantungnya. Kalau kaki kita sakit, kalau niat kita kuat ingin datang sholat berjamaah ke masjid, tak ada halangan kaki sakit. Saya sesehat apapun badan, fitness setiap hari, gym tiap hari, maraton sampai 70 kilo sampai ke Sudirman sana, makan dijaga asumsi terus, sering main futsal biar sehat badan. Tapi ketika azan Allahu Akbar, capek badan ini, capek badan lebar, tak bisa pergi sholat pagi. Jadi apa yang dimuliakan Allah, kita
40 kilo, 60 kilo, sanggup kita jogging bersepeda, berkeluar keringat kemana-mana. Sanggup angkat beban 70 kilo, 120 kilo, sanggup main futsal sampai 2 jam, sanggup jalan pagi keliling kompleks sampai 5 kali. Tapi rumah kita depan masjid ini saja hanya 10 langkah, berat minta ampun kaki itu sampai masjid. Nah, bagaimana nanti hujah di hadapan Allah? Jangan salah memuliakan Allah. Nanti kita itu akan saling berbantah dengan Allah. Allah akan tanya. Kan saling berbantah. Tak bisa. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti kalau kalian itu sampai di hadapan Allah, Allah kunci semua lidah kalian itu kata Allah. Aku akan kunci semua lidah kalian. Kalian tak bisa berbohong. Maka tangan dan kaki yang akan menjawab segala perbuatan kalian. Bagaimana kita berlindung? Mungkin kalau sekarang ini kita ditanya, yuk sholat ke masjid Pak. Oh ya Ustaz, saya kemarin sholat Ustaz. Nah, bisa kita bohongi walaupun dia Allah. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, maka tak ada yang bisa berbohong lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa berbohong ke Zat yang Maha segalanya? Maka Allah, yang pertama yaitu niat kita perbaikilah agar itu mencapai ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di samping daripada niat, maka niat ini harus diluruskan pula dengan perbuatan. Nah, maka di sejalan kita memang sudah datang niat sholat masjid, akan tetapi kita tak mengerti sholat itu bagaimana yang benar ya Ustaz. Jika sholat itu tak sembarangan memuliakan Allah, bukan semua kita. Saya ni rasa-rasanya masih kuat sholat ni. Kalau begitu sholat maghrib ni 10 rakaat saja sholat maghrib ni. Karena tubuh ni kuat, masih kuat ni. Anda bisa membawa akal dan nafsu kita dalam perbuatan ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, maka kita tolak. Jadi di samping niat, perbuatannya kita harus tahu juga perbuatannya dengan benar. Yang pertama, yang paling dekat dengan kita yakni sholat. Sholat itu harus kita benar. Pernah tidak kita bertanya sampai umur sekarang ini Bapak Ibu ya Allah, pernah tidak bertanya dengan diri sendiri, apakah sudah benar sholat yang saya lakukan selama ini tadi? Allah itu Maha Adil. Bagi mereka yang sempurna gerakannya, kamu dapat nilai 100. Bagi yang sudah ada niat tapi perbuatannya masih salah, masih belum sempurna, maka dapat 50. Begitulah andaian Allah sudah memberikan pahala kepada kita. Semakin baik, semakin sempurna perbuatan niatnya, maka semakin sempurna pula amal yang Allah berikan kepada kita. Maka tanya, sebelum berangkat ke rumah saja Allah sudah berikan aturannya. Kalau kalian keluar rumah, hendak pergi masjid, keluarlah dengan kaki kanan, nanti masuk masjid, masuklah dengan kaki kanan. Berjalanlah menuju masjid supaya Allah perbanyak catatan pahala kita. Itu salah satunya. Sebelum ke masjid, gunakanlah khudhu zinatakum min dakhil masjid. Maka kata Nabi SAW, kata Allah SWT, wahai anak Adam, kalian datang ke masjid itu pakailah baju yang zinatakum, baju yang bagus. Ini banyak kita kadang salah juga memuliakan Allah. Kadang kita mau ke kantor sampai 10 kali di depan cermin. Satu saja rambut dinaik, balik lagi ke sisir kembali. Ada sedikit saja miring baju kita sini, kita benarkan kembali. Ikat pinggang tak rapi, kita kembali lagi. Sepatu ada sedikit saja yang usah, kita semir kembali sepatu. Bahkan menghadap manusia saja itu kita butuh kesempurnaan tampilan yang indah di hadapan manusia. Maka di hadapan Allah bagaimana ya Allah. Ini terkadang tuh kita terkadang yang berhal-hal. Kenapa orang Indonesia itu terkadang sulit untuk mendapatkan kemajuan? Karena dari sisi manusianya belum terlalu baik dalam menjalankan agama ini.
Kalau umat Islam Indonesia ini menjalankan agama Islam dengan baik, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi sumber daya manusia yang maju, yang modern, yang punya pemikiran yang bagus. Kadang orang sholat, pergi sholat, baju yang 10 tahun yang lalu bawa ke masjid. Kalau pergi ke kantor, pergi beli parfum dari Prancis, harga sampai 700.000 rupiah, sampai 100.000 rupiah beli parfumnya. Untuk ke masjid saja kesemprot sekali pun tidak parfum ke baju. Nah, ini penting sekali kita sampaikan. Kenapa? Jangan sampai kita lebih prioritaskan ingin terlihat ganteng oleh istri orang, ingin terlihat ganteng oleh anak gadis orang, sementara kita tak ingin terlihat ganteng di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi. Nah, maka perbaiki kualitas diri kita, perbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah. Maka kalau kita lanjutkan iman itu dengan baik, ini akan melahirkan sumber daya manusia yang hebat di Indonesia yang berdaya dunia Allah. Tapi iman kita masih lemah. Bahkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada salah seorang namanya Syekh Syahid Ramadan Al-Buti. Ini salah seorang syekh. Dia ini jabatan terakhirnya dekan Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Kairo Mesir. Dekan fakultas, pimpinan Fakultas Syariah di Al-Azhar. Beliau ini aslinya orang Suriah. Suriah itu kita ketahui negara konflik juga, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, kita doakan supaya saudara kita di Suriah, di Palestina sana segera Allah berikan kemerdekaan kepada mereka, segera Allah berikan ketenteraman dan kedamaian kepada mereka. Syekh Syahid Ramadan Al-Buti ini, beliau ini orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat Suriah. Kalau beliau itu keluarkan fatwa serang Amerika katanya, maka akan langsung orang Suriah akan serang Amerika walaupun bodoh oleh kemuliaan Allah. Saking didengarnya omongan beliau. Akan tetapi beliau telah syahid pada tahun 2016 lagi ceramah seperti ini di mimbar, ternyata ada bom yang diletakkan di bawah mimbarnya. Ketika berceramah meletus bom, dan setelah meletus bom beliau masih sempat berdiri. Setelah berdiri keluar darah dari mulut dan kemudian difonis meninggal. Diserang itu juga. Semoga Allah catat sebagai syahid bagi beliau. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan bahwa saya semasa hidup beliau pernah ditawar langsung oleh Presiden Amerika selama berperiode, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ditawarkan langsung oleh Presiden Amerika, Al-Buti, silahkan kamu keluar dari Suriah ini, kamu pilih mau tinggal di negara manapun di dunia ini. Silakan pilih. Mau tinggal di negara manapun silakan pilih. Kamu mau fasilitas seperti apapun, sebenarnya saja digaji. Mau mobil mewah, mau rumah mewah, mau semua keluarga mendapatkan fasilitas mewah, sampaikan kepada kami. Kata utusan dari Amerika, Allah. Gak apa kata Syekh Muhammad demi Allah, selama Allah masih berikan kehidupan ini kepada saya dan keimanan yang kuat ini, katanya, saya akan syahid di tanah saya sendiri. Saya tak akan pernah meninggalkan anak dan cucu saya menangis sendiri dalam rumah yang kelaparan, sementara saya pergi dari negara saya. Begitulah wujudnya dalam orang yang kuat, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Coba kalau itu terjadi di antara kita, mudah-mudahan kita kuat juga iman. Oh, Pak Budi, ada Budi namanya Pak. Ini kita kalau ada ini ada Pak Batu saja, tidak ada orang namanya Batu. Pak Batu, silakanlah pergi dari komplek kami ini. Kami belikan rumah 2 tingkat untuk Pak Batu, mobil Mercedes 1, Lamborghini 1, Ferrari 1. Kami berikan perusahaan yang besar, uang yang banyak. Silakan pergi dari komplek kami. Mungkin kalau kita agak andai lah Bapak Ibu, saya rasa diterima tawaran seperti itu. Ayolah kalau begitu, keluar saya dari komplek ini, tak boleh tinggal di komplek ini. Lebih baik saya pergi keluar dan harta banyak. Ini salah satu bentuk keimanan kita itu harus kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ini perbuatan yang pertama yang harus kita benarkan, yaitu dari sisi kualitas sholat kita. Nah, ada pengajian tentang sholat di sini Bapak Ibu. Belajar kita tentang sholat. Undang ustaz, kita kajian malam ini khusus untuk gerakan sholat aja Ustaz. Bagaimana yang benar Ustaz? Kami ini udah 70 tahun umur Ustaz, belum yakin lagi apa benar gerakan sholat ini. Ada kita banyak Bapak Ibu. Ada orang baru takbir, Allah, apa itu ya Allah. Tidak begitu. Ada aturan yang diberikan oleh Allah. Bersedekap tangan ke sini saja ada aturannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tak sembarangan, tak macam ini, tak macam ini. Ada tak sembarangan di dalam Allah. Semuanya ada aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan posisi kaki kita sholat saja ada aturan yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Coba saja, tak benar untuk sholat kita ini. Jangankan untuk demikian, cara isyarat telunjuk saja ada aturan dari Nabi. Tak sembarangan. Macam ini tunjuk Ustaz, macam ini tidak itu. Ada aturan dari Nabi SAW. Maka kata Nabi, kalau kalian itu mengisyaratkan telunjuk, kata para sahabat Nabi dan Abu Hurairah, Nabi biasa mempertemukan jari jempol dan jari tengahnya seperti ini. Ini kata Abu Hurairah, posisi ketika Nabi bertelunjuk. Jadi tak ini kanan, kata Nabi seperti ini. Dalam hal itu saja ada aturan dari Nabi SAW. Maka untuk berikutnya kita perbaiki, kita pertanyakan diri kita apakah sudah benar implementasi praktek daripada niat kita di Bapak Ibu. Niat kita sudah lurus, sudah benar. Tinggal lagi kita perbaiki perbuatan niat kita supaya Allah lipat gandakan kepada kita dan Allah berikan pahala yang sempurna di hadapan Allah. Apa di antaranya, kemudian salah satunya adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah, yakni kita tidak pernah meninggalkan kalam Allah. Kalam Allah itu apa Ustaz? Kalam Allah itu artinya perkataan Allah. Perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril atau kita sebut dengan Al-Quran. Nah, itu kalam Allah. Al-Quran itu identitas kita, Bapak Ibu yang Allah tak bisa kita lari daripada Al-Quran. Namun sayangnya begini, ini ada yang miris juga. Terakhir tahun 2023, Kemenak kita mengeluarkan aturan. Kemenak kita mengeluarkan salah satu berita yang sangat menyenangkan Bapak Ibu yang Allah. Dirilis dalam sebuah website resmi Kemenak kita, bahwasanya Indonesia ini sekitar 70% buta huruf Al-Quran. Nah, ini miris sekali Bapak Ibu. Agama Islam ini sudah masuk 4 ke 7 di Indonesia. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, kurang lebih sudah hampir 300 tahun Islam itu di Indonesia. Masa tak bisa dibaca Quran? Tahun 2023, 70% masyarakat Islam di Indonesia tak bisa baca Quran. Kan bahaya Bapak Ibu. Itu miris kita dengar Bapak Ibu ya. 70% tak bisa ngaji. Bagaimana ini kita? Padahal Al-Quran itu adalah identitas kita. Al-Quran itu praktek wujud daripada ibadat kita. Bagaimana kita ingin tahu tentang aturan agama? Baca kitab agama saja kita tak bisa. Bagaimana bisa? Maka Bapak Ibu muliakan Allah, melalui majelis-majelis seperti ini, adakanlah manfaatkan masjid. Masjid ini adalah ladang tempat kita untuk ilmu pengetahuan. Ustaz, sekali kita mau belajar ngaji juga, silakan datangkan ustaz-ustaz untuk ngajar ngaji, bersama-sama belajar ngaji, bersama-sama belajar Quran. Malam Senin kita belajar ngaji Bapak Ibu. Malam Selasa kita majelis sholat, maka datang ke sini kita belajar sholat bersama-sama. Malam Rabu kita datang
dengan menjelaskan praktek sholat jenazah. Nah, itu ada kan penting Bapak Ibu ya Allah. Kadang ada orang tua yang meninggal sanggup nunggu tadi yang entah jauh di mana untuk mengurusi jenazah orang tuanya sendiri. Bahkan aturan sholat jenazah pun tak tahu. Bagaimana? Alhamdulillah, semoga kita yang berada di sini Allah berikan kelapangan hati dan pikiran kita untuk kembali mendalami ilmu pengetahuan Islam dan nantinya mempersiapkan generasi kita, anak-anak kita menjadi generasi yang Islami, generasi yang Qurani, sehingga akan mendatangkan manfaat yang baik bagi diri kita, bagi agama dan bagi bangsa kita sendiri. Ya Allah, mungkin itu dapat saya sampaikan. Kalau ada benar itu datang dari Allah, kalau salah itu datang dari kami pribadi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan beberapa tentang ibadah-ibadah kita yang selama ini mungkin kurang kita laksanakan. Mari kita perbaiki ibadah kita supaya semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Berhubung kena waktu isya berlangsung, kita berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.